Pemirsa, kita bertemu kembali di Indonesia Lawyers Club. Malam ini kita akan membahas di balik batalnya deklarasi Anies Baswedan yang direncanakan pada 10 November yang lalu setelah awalnya Nasdem mendeklarasikan. Tapi rencananya 10 November Partai Demokrat dan PKS akan nyusul. Ternyata itu tidak terjadi. Dan spekulasi muncul setelah itu. Berbagai macam. Ada yang bilang bahwa bandar belum siap. Ada juga yang bilang bahwa di antara yang koalisi ada yang berubah pikiran. Bahkan terakhir dikatakan Nasdem sendiri bukan tidak mungkin akhirnya mendrop Anies Baswedan dari capres. Dan memang kelihatannya deklarasi Nasdem mencalonkan Anies seperti dibilang oleh Anies Baswedan bahwa ini jalan mendaki. Tapi itu sampai di puncak kita harus melewati jalan mendaki itu. Kalau menurut saya tidak hanya mendaki. Selain mendaki ini berbelok-belok, penuh dengan kerikil juga, dan salah-salah juga bisa jatuh. Tapi mari kita dengar dulu ucapannya Anies. Saya bersyukur karena Bapak Ketua Umum Bang Surya Paloh memilih untuk menempuh jalan yang tidak biasa. Kalau lewat sebuah perjalanan, ada jalan yang datar, ada jalan yang menurun, dan ada jalan yang mendaki. Mau perjalanan yang nyaman dan enak, pilih jalan yang datar dan menurun. Tapi jalan itu tidak akan pernah mengantarkan kepada puncak manapun. Tapi kalau kita memilih jalan yang mendaki, walaupun suasana gelap bagi semua yang pernah melakukan pendakian gunung di malam hari, pada saat mendaki jalannya naik, kita belum tentu tahu ujungnya di mana. Tapi kita tahu bahwa hanya jalan mendaki yang mengantarkan ke puncak-puncak baru. Hanya jalan mendaki. Dan Nasdem memilih untuk mengambil jalan mendaki, dan kita bersama-sama. Saya mendapatkan kehormatan untuk bisa berjalan bersama dalam perjalanan mendaki yang mungkin terjal, yang mungkin belum ada peta rutenya. Tapi perjalanan ini adalah perjalanan yang akan dicatat oleh sejarah di Republik Indonesia. Baik pemirsa, itulah pidato dari Anies Baswedan ketika deklarasi Nasdem yang mendahului sebuah partai politik mencalonkan calonnya untuk presiden 2024. Pidato ini sudah ditanggapi oleh berbagai macam pengamat dan juga dari partai politik, termasuk dari yang paling keras juga dari Fahri Hamzah. Tapi saya ingin dengar lebih dulu dari pakar komunikasi politik Profesor Cipta Lesmana. Gimana analisanya dengan terkatung-katungnya atau belum jelasnya koalisi Indonesia, apa istilahnya, berubah ya? Berubah kebersatuan. Koalisi perubahan. Terima kasih Bung Karni Ilyas, para pemirsa yang saya hormati. Kalau nggak sakit boleh dibuka, Pak. Saya tidak terbiasa bicara dengan kiasan-kiasan. Ya, terlalu susah bagi saya. Ya kan ibaratnya banyak ini.
kita komunikasi politik hanya melihat apa yang terjadi dalam proses ini. Anies dideklarasikan sebagai calon presiden bukan 11 November, tetapi jauh sebelumnya. Waktu itu wartawan sudah banyak yang bertanya, kenapa Pak Surya? Waktu itu janjinya Hari Pahlawan. Ya. Apa salahnya kalau sekarang kita umumkan? Ini sepertinya sudah nggak sabar begitu ya, nggak sabar. Nah, ya saya sebagai pengamat, banyak kontak sini, kontak sana, partai-partai itu. Ya banyak teman-teman gitulah, tanya gitu. Ya banyak yang mempertanyakan, ini betul happy ending apa enggak gitu ya. Banyak isu di luar, katanya dua partai yang bergabung ini lagi berebutan. Berebutan kursi wapres, cawapres ya, antara PKS dengan partainya Andi Malarang yang ini. Demokrat gitu ya, Demokrat gitu ya. Teman saya di Partai Demokrat mengatakan kita tidak akan bergabung kalau AHY tidak jadi wapres. Tidak mau kita. Itu sudah pesan dari pimpinan gitu ya. Nah PKS juga mengatakan Anies ini awalnya orang PKS. Kita ini masih dekat terus ya, masih dekat terus. Masa kita nggak dapat? Anies masa lupa dengan PKS ya? Ya. Sewajarnya PKS loh yang dapat gitu ya, katanya begitu. Nah jadi ini masih ada cheat and chat begitu ya. Belum lagi soal modal. Kita tahu di Indonesia ini untuk jadi presiden, wakil presiden, bahkan jadi bupati, wali kota, mustahil tanpa doku. Besar. Dulu teman saya mau jadi wali kota di Sumatera Utara. Dia nyari duit ya. Katanya 3M minimal. Teman saya ditodong, mana ada saya 3M gitu ya. Jadi modalnya besar. Apalagi capres, cawapres. Ini sudah main TT-an bukan MM-an gitu ya. Ya, duit dari mana? Nah ini juga masalah gitu ya. Masalah juga. Nah jadi lalu tiba-tiba sore tadi saya dapat berita. Mudah-mudahan berita ini bohong. Ini sekarang berkeliaran macam-macam sih, hoax macam-macam gitu. Saya baca, saya kaget setengah mati, ini bohong kali ini. Teman saya bilang enggak betul ini. 2 tokoh Nasdem mengundurkan diri. Saya tadi sudah ngomong dulu Bapak Ibu sekalian ya. Saya enggak percaya dalam hati. Betul apa enggak? Itu Enggar katanya. Enggar yang didudukan sebagai Menteri Perdagangan waktu itu. Satu lagi Sarwono bukan ini? Saya dengar. Oh maaf. Siswono 2. Dalam hati saya enggak percaya. Tapi kalau ini betul-betul mundur. Waduh. Setengah kiamat Surya Paloh. Ini orang lama, dua-duanya ini. Orang kader yang disayangin saya tahu. Sama Pak Surya Paloh gitu. Jadi ini memang masih penuh misteri. Tapi dari sisi lain ada yang mengatakan ini ada pihak tertentu dari luar. Bermain keras. Dengan menggunakan teori fear arousing communications. Ditekan. Surya Paloh yang ditekan ya, Surya Paloh. Terus tiba-tiba muncul siapa? Yang di sini minggu lalu kali ya. Pandanababan. Wah, saya dengar omongannya unik juga gitu ya. Jokowi ini pendendam, jangan main-main ya. Soeharto ini melawan musuh-musuhnya pakai tentara hebat-hebat Murdani macam-macam gitu ya. Jokowi nggak pakai backing-backingan. Dia bisa lumpuhkan satu persatu, hebat sekali. Ya, jadi katanya pendendam. Ya Panda secara langsung, secara implisit dalam teori komunikasi, secara implisit dia ingin mengatakan Jokowi dendam sama Surya Paloh. Sekarang gue kerjain dia gitu. Ini bukan menurut Cipta Lesmana. Ya. Yang saya tangkap sebagai saya nggak ragu-ragu mengatakan, yes saya pakar komunikasi. Saya 35 tahun belajar komunikasi. Saya tangkap omongan Pandanababan itulah meaningnya gitu loh ya. Jadi rupanya ditekan.
tekan supaya bubar ini. Bubar, caranya bagaimana? Ya. Pak Jokowi senjata pamungkasnya reshuffle kabinet. Nah, ditarik menteri-menteri dari Nasdem. Nah, kebetulan Andika ini sebentar lagi pensiun, berapa hari lagi. Kemungkinan masuk dia. Kemungkinan juga calon presiden, kemungkinan gitu. Jadi yang pasti mustahil Andika ini pensiun nganggur. 1000% mustahil. Ya, mustahil. Jadi ditekan, mau cepat batalkan itu, atau tiga-tiganya saya cabut dari kabinet. Ini yang saya maksud fear arousing communications. Maksudnya Andika jadi menteri habis ini. Ada kemungkinan. Kemungkinan dalam waktu singkat dipersiapkan untuk jadi calon presiden, duet dengan siapa, ya isu-isu di luar sudah. Jadi maksudnya ya ancam gitu ya, ancam. Ya, Pak Karni kasih saya uang 1 M. Kalau enggak awas ya, nyawa Anda hilang. Kira-kira. Ya. Kabinet kan luar biasa sekali. Kalau copot lagi bagaimana? Kan kita sudah tahu lah, Surya Paloh marah sekali waktu Jaksa Agung dicabut. Marah dia. Waduh, marah waktu itu. Tapi Jokowi ya memang begitu. Jokowi diam ya, senyum ya. Tapi kadang-kadang juga tohokannya. That is Jokowi, Presiden Republik Indonesia. Jadi kalau Pak Karni tanya saya, ini apa yang terjadi Prof. Cipta Lesmana? Persisnya saya tidak tahu. Saya hanya ya analisis. Itulah analisis saya. Jadi apakah Anies betul bakal jadi capres? 50-50. Itu jawaban saya. Ya tapi kan artinya kalaupun ada tekanan ya, asumsinya Profesor tadi dari Pak Jokowi, apa hubungannya PKS dan Demokrat yang sampai hari ini belum sepakat dengan mengumumkan? Iya masih tanda kutip berkelahi di dalam itu. Memperebutkan posisi cawapres. PKS merasa Anies ini teman baik kita. Ingat waktu pemilu 5 tahun lalu. Masa sekarang dia lupa sama kita gitu. AHY berpendapat saya lebih cocok jadi cawapres. Saya enggak tahu Anies prefernya kemana gitu. Makanya dibikin isu-isu macam-macam, ya. Isunya PKS mau masuk ke KIP sana gitu kan. Ya itu ada main-main gitulah, Main-main itu maksudnya pakai teori fear arousing juga. Supaya Pak Surya Paloh juga, waduh, ini kalau PKS cabut bagaimana nih? Siapa lagi yang mau ke sini gitu. Dalam politik is the art of the possibility. Dalam politik segala kemungkinan bisa terjadi. Dalam politik tidak ada yang tidak mungkin. Nah dalam hal ini juga persisnya gimana ya, ini ya bos-bos partai inilah. Kita analis, walaupun saya katakan saya ahli komunikasi, hanya bisa analisis begini. Di luar ya saya berani ngomong dengan teman-teman, dengan bagaimana gitu ya. Walaupun belum tentu benar ya. Saya profesor, saya juga bisa meleset analisis saya. Tidak selalu benar. Itulah, ini memang seru. Ya. Ini lebih seru beritanya daripada Sambo. Ya. Sambo ini kan sudah makin turun ya, makin turun. Magnitude gitu ya. Makin ketahuan bohongnya. Hakimnya sampai benci sekali gitu ya. Awas ya, jangan berbohong ya. Kalau bisa jadi masuk penjara ini. Memberikan kesaksian berbohong. Ini saya sudah menyimpang. Nah itu Pak Karni sementara, saya kepengen tahu juga, kepengen dengarkan pendapat teman saya, teman baik saya. Dulu sering berdua kita dengan Andi Malarangeng ini. Jadi pengamat, saya senang sekali. Tapi dia hebat, larinya jauh sekali. Saya tetap aja begini terus, tetap buntutin Karni ilmiah. Nah, saya kepengen sekali, ini juga PKS ini teman baik saya.
Dulu sering di televisi gitu ya. Kepengen sekali saya dengar gitu ya. Nah, ya mudah-mudahan semuanya bisa happy end. Tapi enggak bisa. Dalam politik enggak bisa happy end semua. Dalam politik ada yang bisa kecewa sekali. Ada yang bisa marah-marah sekali. That is politik. Ada kemungkinan nggak bahwa ini batal dideklarasikan karena PKS ternyata sudah punya calon orang lain? PKS masuk KIP. Kemungkinan. Pak Karni bertanya sama saya, ada tidak kemungkinan batal ini? Yes, ada. Kemungkinan batal. Yang membatalkan di antara 3 partai tadi kan tidak mungkin Nasdem. Iya, kan berebut ini. Berebut kursi wapres. Ada masalah doku di sini. Masalahnya 2 ini. Masalah siapa yang dampingin Anies sebagai wapres dan masalah doku. Besar sekali. Besar sekali. Yang kita dengar ya. AHY sudah siap. Doku. Yes. Ya. Asal ya kasih saya kursi wapres. Saya akan mundur kalau nggak dapat wapres. Itu udah jelas. Ya kalau gitu udah selesai dong. Ya, selesai. Doku dari AHY, Ya. dia wapres. Kesan kuat saya, Anies lebih senang kalau bergandeng dengan PKS. Itu kesan kuat saya. Dari mana saya bisa ngomong begitu? Dari pemilu 5 tahun yang lalu. Memang dekat. Sama dengan Prabowo. Prabowo juga dekat PKS. Ya, Prabowo dicap pengkhianat waktu itu setelah berpelukan dengan Jokowi. Ya, nah inilah politik cepat ganti-ganti. Jadi 2 masalah, Pak Ilyas. Masalah who is wapres dan masalah duit. Enggak, kalau Anies tadi ke PKS itu, ya saya takutnya Anies memang kepingin berjodoh dengan PKS. Tapi PKS sudah punya jodoh yang lain. Jadi Dengan Ganjar? Ganjar? Ganjar, ya, siapalah. Tapi bukan Anies gitu loh. Ada kemungkinan begitu nggak? PKS dengan siapa lagi ya? PKS juga kesusah. Susah ya. PKS mau didorong masuk ke KIP. Ya Ganjar menurut. Apa Golkar mau? Golkar dengan PDIP sedang main mata. Ada kemungkinan. Karena memang di masa lalu ya cukup dekat. Golkar dengan PDIP. PDIP juga misterius. Prabowo dengan siapa? Prabowo dengan Puan, Prabowo dengan enggak tahu. Yang kita dengar Jokowi prefer Prabowo dengan Ganjar Pranowo. Jangan-jangan Anies malah dengan Puan. Sekarang saya ke Pagi Sarwi Caniago. Ini debut pertama di ALC ini. Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting. Silakan Pagi. Gimana tanggapan Anda terhadap Profesor tadi? Iya, terima kasih Bang Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati ada abang saya, Abang Fahri, dan Prof. Cipta, Kak Willy, Bang Andi, dan Pak Nasir, Jamil, dan Bang Karni. Sebagai ILC yang hari ini yang cukup menarik temanya. Apa yang disampaikan Prof. Cipta tadi memang mungkin membuat seolah-olah Nasdem udah kiamat. Gitu. Tapi saya mencoba membawa angin segar untuk Nasdem. Gitu. Kalau dari statementnya Prof. Cipta tadi, ini Nasdem sudah betul-betul sudah kondisi yang emergensi. Tapi angin segarnya saya itu adalah hasil surveinya Foxpol kemarin,
itu Nasdem justru dapat poin yang cukup bagus ya, sudah di angka 7,6%, bahkan menyalip Demokrat gitu. Sebelumnya Demokrat lebih unggul dibanding Nasdem. Apakah itu ada pengaruh deklarasi capres atau kemudian ada hubungan Anies dengan Nasdemnya lebih kuat, kental, atau memang karena Demokrat belum punya capresnya, baru cawapres. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita membaca peluang, ada pertanyaan tadi Golkar ini gimana gitu. Kalau dari temuan kita Voxpol kemarin itu, Golkar itu pemilih Ganjar memilih Golkar itu hanya 5,2%. Sementara pemilih Anies memilih Golkar itu 12%. Itu data dari cross tab by row by column kita, data strike ticket voting dengan split ticket voting. Apa itu split ticket voting? Itu pemilih partai dengan pemilih presidennya sejalan. Kalau dia berbeda, tapi kalau strike itu pemilih partai sama presidennya sejalan, beririsan. Nah, artinya kalau kemudian Golkar mengusung Ganjar, itu yang paling besar mendapatkan keuntungan itu bukan Golkarnya. Kotel efek yang paling besar itu adalah tetap Ganjar. Jadi pemilih ini Bang Karni, pemilihnya Ganjar itu 45% strike ke PDIP. Pemilih Anies itu sebarannya merata, sebaran pemilih partainya. Pemilih Anies memilih PKS itu 18,2%. Pemilih Anies yang memilih Nasdem 16%. Pemilih Anies yang memilih Demokrat 9%. Nah, ini yang kemudian menunjukkan bahwa kalau pemilihnya Gerindra tadi adalah itu pemilih Prabowo ke Gerindra itu 40%. Jadi yang paling besar splitnya itu memang di pemilih Anies. Artinya apa? Ini positif sebetulnya. Kalau Anies seandainya tidak diusung dari data temuan kita, tidak diusung pun oleh Koalisi Perubahan atau Koalisi Indonesia Bersatu, peluang segmen spektrum dia diusung oleh partai lain itu masih terbuka. Karena sebaran pendukung Anies itu dengan irisannya ke partai itu melebar gitu. Sebarannya cukup merata. Itu salah satu starting point atau keynote kita. Yang kedua adalah kalau kita baca dari apa yang sampaikan tadi bahwa bagaimana kemudian soal Nasdem ya, siapa yang akan kemudian hengkang atau kabur ya dari dukungan ini. Saya menarik dari statementnya Bang Fahri itu adalah politik last minute gitu. Injury time itu. Tetapi kalau kemudian Prof. Cipta bilang tadi, kenapa sampai sekarang tidak diumumkan, itu karena perebutan antara cawapres menurut saya itu mengalami patahan di tengah jalan. Karena berbahaya kemudian langkah politik ini dibaca terlalu cepat. Yang pertama alasannya adalah ini akan menjadi usang beritanya nanti. Gitu. Tidak ada lagi gorengan ke depannya yang akan dibahas. Kalau cawapresnya jauh-jauh hari ditentukan. Yang kedua, ini bukan soal perebutan Anies dan Anies antara AHY dengan Anies Aher gitu. Tapi ada lagi alasan yang kemudian mereka juga harus berhati-hati betul untuk memutuskan yang paling ideal, yang ditunggu oleh Pak Jokowi dan Pak Jokowi dan Bu Mega sebagai orang yang arsitekturnya kemenangan, siapa cawapresnya Anies yang itu dia akan menjadi dipersiapkan Bang Kani untuk menjadi lawan tanding yang sebanding. Nah sekarang kan nggak bisa ditebak siapa wakilnya Anies itu. Nah kalau kemudian siapa yang akan kemungkinan hengkang, siapa yang paling setia di tiga partai ini? Kalau kita melihat irisan pemilihnya, itu yang paling besar mendapatkan kotel efek tadi itu adalah 18,2 itu PKS. Jadi menurut saya PKS itu sangat diuntungkan dengan memilih Anies. Nah kemudian kalau PKS mendukung Ganjar ya pasti turun lagi, nggak ada efek untungnya. Jadi menurut saya Bang Karni, PKS tidak akan, menurut saya pasti akan setia mendukung Anies. Nah kalau kemudian kliknya misalnya tadi berkoalisi dengan syarat atau berkoalisi tidak syarat. Nah kalau berkoalisi dengan syarat tadi harus membawa AHY, ini akan menarik gitu. Karena koalisi bersyarat tadi adalah misalnya AHY harus dibawa sebagai cawapresnya. Walaupun memang ada sejarah ketika AHY awalnya yaitu Prabowo AHY, tapi kemudian di tengah jalan Prabowo Sandiaga Uno. Kemudian Bang Andi Arief bilang ini Jenderal Kardus dan seterusnya, itu menarik sebenarnya. Tapi itu terlepas dari itu, potensi Demokrat untuk hengkang juga ada. Bahkan menurut saya, mohon maaf, Nasdem pun ada potensi. Dia yang memulai, dia bisa juga mengakhiri. Alasannya gini, kenapa nggak jadi? Karena cawapresnya nggak dapat sesuai dengan klasifikasi. Limitasi selesai. Sederhana,
misalnya 3 syarat ini nggak terpenuhi di dalam internal koalisi calon wakil presidennya. Misalnya harus membawa sumber elektoral, membawa sumber partai, membawa logistik, kemudian membawa stabilitas di koalisi, kemudian membawa stabilitas di pemerintahan. Ternyata ini berat sekali syaratnya nih. Kalau misalnya kemudian Anies bilang, Pak Surya Paloh bilang cawapres itu ditentukan ke Pak Anies, tapi ternyata cawapres yang bersyarat. Ini yang repotnya. Ternyata nggak ketemu di internal, ya harus mencari di luar internal. Tetapi menurut saya Nasdem juga terlalu berisiko untuk mengambil itu. Jadi apakah Nasdem ini sungguh-sungguh untuk mengusung Anies, atau ada statement lain mengatakan, wah ini cara menjegal main di politik last minute. Nanti Anies nggak diusung, itu pikiran liar, mazhabnya begitu. Tapi itu pikiran masyarakat, tapi saya nggak percaya juga itu terjadi gitu. Kemudian kalau Nasdem nanti drop, yang dibilang Bang Pari akan drop out di injury time last minute, artinya agak kesulitan di situ. Pertama, koalisi nggak terpenuhi, salah satu yang kabur nggak terpenuhi, berbeda dengan PDIP Perjuangan yang udah platinum. Jadi dia nggak urus lagi soal koalisinya, dia urus hanya cawapresnya. Siapa? Nah, memang cawapres hari ini Bang Karni membawa elektoral, membawa logistik, dan membawa satu lagi adalah elektabilitas. Nah, dari 3 ini ada juga kemungkinan nanti tidak dipakai oleh Pak Jokowi dan Bu Mega ketiga kategori ini. Nah, itulah yang terjadi dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin gitu. Di last minute itu. Itu juga politik last minute. Termasuk yang kemudian wakilnya Pak Jokowi, Pak JK juga politik last minute. Tidak termasuk kategori. Dan bukan tidak mungkin juga Ganjar akan pasang misalnya nih dari simbol agama, politik nasionalis religius, Yahya Lutfi misalnya. Bisa saja itu terjadi. Dan itu tidak mengklasifikasi soal bawa logistik, bawa partai, dan bawa elektabilitas. Kan itu biasanya frame modal cawapres gitu. Tapi yang paling melengkapi hasil survei kita, pasangan ideal Anies itu justru adalah AHY dan Sandiaga Uno. Itu hasil temuan kita. Pasangan Ganjar yang paling ideal adalah itu Sandiaga Uno dan Erick Thohir, termasuk Bu Khofifah. Ridwan Kamil juga termasuk pasangan ideal. Nah, dari 7 simulasi Bang Karni kita coba, 4 pasang calon presiden itu Anies kalah hanya 1 kali. Kemudian kita coba simulasi 3 calon presiden, 7 kali simulasi Anies kalah 2 kali oleh Ganjar. Head to head Anies selalu menang. Nah, itu kabar positifnya bahwa memang yang menentukan di pada Pilpres kali ini adalah cawapresnya. Itu ada pada kalau Anies. menang, wakilnya siapa? Pasangannya siapa? Ada AHY juga, ada Sandiaga Uno. Jadi itu sangat menentukan. Ketika kita pindah-pindah Bang Karni, otak-atik itu wakilnya, itu menentukan posisi Anies. Nah itu yang kemudian Bang Prof Cipta, kenapa nggak diumumkan? Karena ini kecanggihan politik gitu ya. Yang ditunggu oleh Pak Jokowi dengan Ibu Megawati bekerja keras berpikir hari ini siapa cawapresnya Anies itu. Jadi menurut Anda mereka ini sengaja merahasiakan? Yes, persis. Tapi kalau kliknya mereka udah klik kok gitu menurut saya. Chemistry udah dapat. Jadi kalau dikatakan ini kenapa hanya karena ngototnya PKS dengan akhirnya, no, menurut saya enggak pas, enggak relevan. Karena hanya ngototnya karena harus AHY, kliknya enggak sih. Menurut saya ini strategi saja. Terlalu cepat Bang Karni untuk diumumkan cawapres. Ini enggak ada berita nanti Bang Karni. Itu. Bukan, orang ngatur strategi nanti. Iya, akan dibaca strategi itu terbaca. Karena wakil itu hari ini lapangan datar Bang Karni. Kalau dulu Pak SBY pilih Budiono itu kan lapangannya terserah aja sandal jepit pun jadi. Karena elektabilitas calon presidennya leading. Kalau ini kan di rentang range margin of error. Elektabilitas Ganjar, Anies ini masih di rentang range margin of error. Artinya kalau mereka tidak hati-hati memastikan wakilnya, karena ini lapangan datar gelanggangnya, maka ada potensi kekalahan menurut saya gitu. Jadi maka itu dengan demikian mereka nggak mau asal-asalan untuk menentukan wakil gitu. Kecuali elektabilitasnya Ganjar leading sendiri atau Anies leading sendiri, ini enggak, ini masih di rentang range margin of error. Dan artinya apa? Elektabilitas calon presiden kita hari ini sejauh ini adalah masih kompetitif dan masih sangat dinamis. Baik, makasih Pagi Sarwi Bang Caniago. Pemirsa, politik itu memang seni segala kemungkinan. Otto von Bismarck, kanselir Jerman 1800-an,
Kita rehat sejenak. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Dari dua tadi pengamat atau pakar, kita belum dapat jawaban sesungguhnya apa menyebabkan koalisi ini batal mendeklarasikan secara koalisi bukan perorangan. Tapi ada tanda-tanda dari PKS. Salah satu ketua PKS, Mardani, mengatakan, kenapa ini terlambat? Dia bilang, ya ini sedikit bocoran. Sedikit bocoran dia bilang. Bahwa ini kita menolak kalau ini ada kepentingan oligarki. Jadi kita nggak mau ada bantuan dari oligarki terhadap koalisi ini. Jadi kira-kira karena itu belum diumumkan atau dideklarasikan. Saya sekarang minta dari politisi Partai Keadilan Nasir Jamil untuk dari mana oligarki ini mau ikut-ikutan campur. Ya, yang betul olinya tuh oli top one, Bang Karni, bukan oligarki. Pak Karni, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Karni, Presiden ILC, yang sampai hari ini belum terdengar masuk dalam bursa Capres. Ya. Kayaknya nggak berminat Pak Karni untuk masuk dalam bursa Capres 2024. Ya. Kalau ada nama Pak Karni dalam bursa Capres 2024 barangkali lain ceritanya. Ya. Gak itu cuma 5 tahun. Kalau Presiden ILC gak Nah itu dapat. makanya saya bilang Pak Karni nggak berminat masuk dalam bursa Capres 2024. Karena ini Presiden ILC seumur hidup. Pak Karni, teman-teman Nasdem itu kalau pepatahnya ikan sepat, ikan gabus. Makin cepat, makin bagus. Kalau PKS itu simpan ketupat dalam kardus, tidak cepat belum tentu tidak bagus. Jadi begini Pak Karni, memilih dan menentukan atau menentukan dan memilih calon presiden dan calon wakil presiden itu tidaklah semudah memilih atau menentukan calon suami atau calon istri. Karena apa? Karena ini menyangkut dengan negara. Kalau salah memilih capres, memilih cawapres, maka itu akan ya katakanlah penghuni negara ini akan susah. Negara juga akan bisa bangkrut kira-kira begitu. Kalau salah memilih pasangan hidup, paling ya itu ada gelombang di dalam rumah tangga. Dampak kerusakannya juga hanya di dalam rumah tangga. Kalau salah memilih capres dan cawapres, itu dampak kerusakannya seisi negeri. Nah karena itu memang ya siapapun saya pikir ya partai politik tentu harus memilih untuk berhati-hati dalam menentukan dan menetapkan siapa calon presiden dan calon wakil presiden yang akan mereka usung dalam pemilihan presiden tahun 2024 yang akan datang, Pak Karni. Apalagi misalnya partai politik ya
partai politik itu berbeda dengan LSM misalnya atau dengan lembaga-lembaga lainnya, ya. Karena itu partai politik tentu berusaha untuk memilih yang terbaik, ya. Memilih yang terbaik karena dalam benak partai politik ketika dia mengusung ya seorang capres dan cawapres, maka kan harus menang, Bang Karni. Tidak ada orang yang running itu mau kalah, ya, pasti mau menang. Nah karena itu kita berusaha untuk melihat. Tapi benar tadi Ipang katakan bahwa ada chemistry misalnya antara Anies dan PKS, ya. Dan tentu saja kalau hari ini misalnya orang masih menunggu dan bertanya-tanya apakah koalisi akan berubah, benarkah koalisi ini rapuh, ya, benarkah misalnya ya tidak ingin didikte oleh oligarki, ya, pemodal dan lain sebagainya. Nah itu kan bisa jadi ada pernyataan-pernyataan yang sifatnya personal, bukan kelembagaan, ya. Sebab tentu saja seperti yang dikatakan oleh Prof. Cipta tadi itu, ya, di samping kapasitas, integritas, ya, kapabilitas, orang juga berpikir tentang isi tas, Pak Karni. Ya. Dan ini tidak bisa dipungkiri, ya, kami aja yang maju sebagai calon legislatif juga membutuhkan logistik. Ya. Jadi kalau misalnya dikatakan tidak butuh logistik, maka itu sesuatu yang menurut saya tidak rasional, ya. Dan tentu saja masing-masing partai bahkan juga personal di dalam pemilihan legislatif misalnya itu mengeluarkan ongkos, ya, sesuai dengan luas wilayah yang akan dia jalani. Ada jalan yang mendaki dan terjal seperti kata Anies tadi, ya. Ada yang jalannya ya belok-belok kiri kanan, memang belok itu kalau nggak ke kiri ya ke kanan, Pak Karni. Ada yang kemudian datar dan sebagainya. Nah karena itu ya dalam konteks siapa yang akan diusung PKS, saya pikir ada benarnya tadi bahwa memang kita sudah geometris, ya, sudah kira-kira sudah punya satu sikap yang sama gitu ya. Bahkan memang selama ini yang saya tahu juga sering berkomunikasi. Kemarin terakhir saya lihat Kak Willy, ya, dengan Sohibul Iman, ya, dengan Anies, dengan Rifki, sekjennya Demokrat, mereka ngopi, ya, duduk berbicara dan lain sebagainya untuk menyamakan visi, menyamakan pandangan. Karena sering duduk itu, sering berkomunikasi, diharapkan ada kesamaan dalam melihat suatu masalah. Nah karena itu pada prinsipnya kita sejalan tapi memang belum seiring karena belum diikrarkan gitu ya, belum diikrarkan terkait apakah kemudian akan ke Anies, ya, atau ke lain. Tapi yang ke lain itu rasanya sepertinya sulit, ya, untuk kemudian berpaling kira-kira begitu. Nah karenanya Pak Karni, ya, saya ingin mengatakan bahwa, ya, karena ini adalah partai politik, ya, dan tentu saja partai politik seperti PKS dan juga partai politik lainnya hari ini kan sedang menghadapi dua momen besar, Pileg dan Pilpres. Ya beruntung saja untuk Pilpres pakai tiket lama, ya, pakai tiket lama meskipun memang ini dikritik oleh banyak pihak. Tapi itu sudah selesai lah kita anggap karena MK tidak bergeming soal ini. Ada dua momen besar, ya, perhelatan politik besar yang akan dihadapi oleh partai politik, termasuk PKS di dalamnya, ya, menghadapi pemilu legislatif dan menghadapi pemilu presiden. Meskipun dua hal ini memang seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Ada yang mengatakan kalau kemudian kita cepat, ya, menyebutkan atau mengusung dan mendeklarasikan seorang calon presiden itu akan mengkatrol, ya, elektoral partai politik tersebut, ya. Dan tadi Ipang sudah menyampaikan sejumlah survei, ada irisan-irisan, ya, terkait pemilih PKS dengan Anies, pemilih Demokrat terhadap Anies, ya, pemilih Nasdem terhadap Anies, dan begitu juga partai atau partai-partai yang masuk dalam koalisi Indonesia
yang lainnya itu ya, koalisi perubahan dan lain sebagainya itu. Nah karenanya dua momen ini kan harus dihadapi secara serius ya. Masing-masing partai ingin kemudian meningkatkan ya elektabilitasnya ya. Kalau kemarin misalnya dapat 6% atau 7%, 8%, kan ingin 10% kira-kira begitu ya. Walaupun tidak berpengaruh dengan syarat untuk mengusung calon presiden ya. Tapi paling tidak ini kan sebuah kehormatan kalau kemudian partai politik itu bisa meningkatkan persentase di pemilu legislatif. Nah, karena itu PKS hari ini ya bukan tidak seiring dengan Nasdem ya, tapi belum seiring dengan Nasdem karena kita fokus bagaimana menghadapi pileg, dan hari ini kita juga sedang menghadapi verifikasi ya, dari verifikasi faktual misalnya ya, menyiapkan kader-kader ya di lapangan agar mereka siap lahir batin menerima keputusan DPP ya, meskipun memang keputusan DPP itu lahir lewat mekanisme sidang Majelis Syuro. Jadi mempersiapkan kader di lapangan, Pak Karni, ya lahir batin itu lebih jauh penting ya, untuk kemudian agar mereka bisa menerima keputusan yang diputuskan oleh Majelis Syuro terkait siapa calon presiden dan calon wakil presiden yang diusung oleh PKS. Menyiapkan kader lahir batin ini juga bukan hanya untuk Pilpres tapi juga untuk pemilu legislatif. Jadi di samping ya mempersiapkan struktur ya di lapangan agar mesin bisa bekerja, ya kemudian mesin ini bekerja bukan hanya untuk Pilpres tapi juga untuk pemilu legislatif ya, maka kita fokus ke situ dulu. Tapi saya pikir cepat atau lambat pasti akan menuju ke sana Pak Karni. Ya, jadi saya percaya bahwa Nasdem juga tahu itu ya, bahwa mungkin ke sana ya, kecuali ada sesuatu yang sangat besar ya, sesuatu yang barangkali tidak terduga ya, dan itu kemudian ada perubahan, meskipun saya mengatakan secara pribadi agak sulit mengatakan itu, tapi kan ini kan seandainya ya, jika ada sesuatu yang sangat besar ya, Pasmayer lah gitu. ada sesuatu yang sangat besar sehingga kemudian terjadi perubahan. Tapi saya pribadi melihatnya sulit untuk kemudian bisa berpaling ke yang lain ya. Tinggal barangkali nanti kita melihat ya, berbicara soal siapa yang akan mendampingi Anies. Tapi saya teringat kata Bang Surya Paloh ketika mendeklarasikan Anies, seingat saya waktu itu yang saya lihat di televisi bahwa siapa wakil Anies itu diserahkan ke Anies. Itu yang saya dengar, yang saya lihat ya. Nah, jadi apakah memang benar seperti itu ya, bahwa Anies lah yang akan misalnya menentukan siapa wakil yang mendampinginya dalam Pilpres 2024. Jadi bisa saja nanti pertanyaannya siapa yang akan dipilih oleh Anies kalau memang benar Anies diberikan otoritas ya, kewenangan penuh untuk memilih pendampingnya untuk running di Pilpres 2024. Begitu Pak Karni. Jadi ada jaminan untuk koalisi lah, paling kurang untuk Partai Nasdem bahwa masih seiring. Saya pikir tadi udah seiring bertukar jalan. Jadi seiring dan sejalan. Ada kadang-kadang Pak Karni ya, ada orang seiring tapi belum tentu sejalan. Ya. Ada bertukar jalan. Jadi memang ini sejalan. Karena kita belum dengar dari Pak Nasir, apakah sudah fix PKS itu nganggap Anies Baswedan itu capres versinya PKS? Itu belum pernah kita dengar. Iya, makanya tiba-tiba lompat jadi wakil gitu. Kan mereka juga punya hak jadi calon presiden. Kan saya katakan tadi bahwa PKS itu punya mekanisme mengambil keputusan. Belum kan? Belum. Ya, walaupun tadi memang sudah ada pertemuan-pertemuan, ya, sudah ada pembicaraan-pembicaraan. Tapi memang nanti diputuskan dalam mekanisme. Artinya pembicaraan bertiga itu tim kecil segala macam itu belum menyepakati Anies sebagai capres. Secara kelembagaan ya. Ya,
kesepakatan itu tetap saja lewat mekanisme. Berarti belum? Majelis Syuro. Iya belum kan berarti. Ya kalau kesepakatan duduk-duduk itu ya bisa saja, bisa kesepakatan ke situ. Bukan, ini kan begini. Iya, Ini saya kan- paham maksudnya. Ya Saya paham makanya maksudnya. pertanyaannya itu kan kalau kita urai satu-satu. Ini benar nggak sih Demokrat sama PKS itu udah sepakat Anies itu sebagai capres? Kenapa belum dideklarasikan bahwa Anies adalah capresnya PKS dan capresnya Demokrat? Lalu kemudian mereka mulai menawarkan diri sebagai wakil. Kenapa itu nggak dilakukan? Gitu loh. Kok tiba-tiba langsung duduk katanya mau bikin begini. Kalau bacaan Padahal saya- capresnya belum. Nah, Begini. kalau bacaan saya, mereka itu udah sesuai sebetulnya. Tapi wapres ini siapa? Jadi digantungkan lagi ke wapres. Belum ada. Institusi partai yang relatif maju, ya kan waktu Pak Surya mengumumkan itu kan, Bung Willy nanti bisa mengoreksi, dukungan pikiran saya itu kan kesimpulan dari pertemuan besar, kongres apa namanya itu kemarin itu kan, yang nulis nama-nama itu. Atas dasar pertemuan besar itulah Pak Surya Paloh diberi otoritas untuk mengumumkan pilihan daripada wilayah dalam Partai Nasdem. Di Partai Demokrat dan PKS belum ada institusi yang mengumumkan bahwa calon presidennya itu Anies Baswedan. Saya pikir Belum Begini, ada. jadi Nah, ini perlu dikoreksi, diklarifikasi Bang. Sebab kita ini tiba-tiba udah ngomong wakil padahal presidennya belum disetujui. Pak Karni, saya pikir mungkin begini, sebentar, boleh. Saya katakan tadi bahwa pembicaraan, komunikasi itu dilakukan dalam rangka untuk mencari kesamaan. Bahwa PKS itu ya menyampaikan secara resmi belum, ya. Tapi pembicaraan ke arah itu sudah. Itu kan mirip ya, seperti misalnya kita melamar, ya. Kemudian berbicara tentang calon pasangan hidup kita, calon jodoh kita, ya. Bisa jadi memang berjodoh dan bisa jadi juga belum tentu berjodoh, begitu kira-kira. Tapi untuk menguatkannya, ya untuk memastikan. Enggak, ini suaminya sudah ada atau istrinya yang sudah ada ini kan. Jadi sebenarnya ya seperti saya katakan tadi bahwa mekanisme pengambilan keputusan itu ada di Majelis Syuro. Jadi secara Bung Fahri tahulah itu. Jadi disitulah nanti misalnya ya Majelis Syuro mengumumkan. Nah karena itu selama ini Ini kita Bung Fahri menyiapkan. tahu karena masih bukannya udah mantan ini. Ya walaupun mantan kan tahu juga. Oh gitu ya. Jadi selama ini kan komunikasi terbangun ya untuk melihat kanan kiri ya kemudian depan belakang ya atas bawah kira-kira begitu. Memang betul ya belum diucapkan secara resmi. Tapi pembicaraan ke arah itu kan sudah dilakukan. Tinggal digongkan saja kira-kira begitu. Ya, digongkan saja. Ya, disahkan saja. Sama seperti pengambilan keputusan di lembaga legislatif. Sudah dibicarakan di tingkat 1, sudah selesai semuanya. Itu belum sah sebelum diparipurnakan di sidang paripurna. Baru sah dan orang terikat dengan keputusan itu, Pak Karni. Jadi komunikasi Demokrat, PKS, Nasdem itu dilakukan dan saya punya keyakinan bahwa cepat atau lambat itu akan disampaikan kepada publik. Soal calon wakil presiden ya itu kan bisa dibicarakan. Ya, yang pasti kan siapapun barangkali cawapres itu diharapkan juga bisa mengkatrol ya suara ya untuk sang calon presiden tersebut. Nah begitu Bang Kardi. Jadi gini ya, bagi Bung Fahri PKS itu selama ini memang seolah-olah memang pendukungnya Anies, maka pendukung setia. Sebenarnya bukan seolah-olah juga Pak Kardi, di Ya, Pilkada tapi DKI kita sudah mendukung Anies. Tidak pernah mau menyatakan bahwa pilihannya itu Anies. Jadi seperti orang bercinta itu, seolah-olah dia cinta, tapi tidak pernah mengatakan saya cinta gitu. Mengatakan cinta itu kan gak harus buru-buru Bang Kardi ya. Iya kan? Jadi kan
dibawa dulu, dibicara dulu, baru akhirnya dia mengatakan saya cinta padamu gitu. Tapi Jadi nggak harus buru-buru juga. Tahu saya Cinta tuh Bang, itu. kalau di PKS itu orang nggak boleh pacaran lama-lama. padahal ini bukan aja itu, udah dibawa kemana-mana loh. Yang bawa kemana-mana kan Nasdem. Nasdem memang membawa kemana-mana ya dalam rangka apa untuk memperkenalkan, lebih mengenal ya. Karena tak kenal maka tak sayang Pak Karni. Jadi sekali lagi memang tinggal waktunya saja ya. Kemudian kapan kami menyampaikan secara resmi karena ini bukan main-main Pak Karni, ini bukan pilih lurah ini ya, bukan pilih bupati, wali kota, gubernur, tapi ini pilih presiden. Jadi kita nggak mau main-main misalnya di seberang sana, di sudut sana kita bilang kita pilih Anies, di sudut sana kita bilang pilih Anies dan sebagainya. Nanti ada waktunya PKS menyampaikan itu secara resmi kepada publik. Begitu Pak Tadi Karni. mau bicara dari tadi. sebenarnya di sini perbedaannya dengan tadi Bung Fahri, karena pertama kami Demokrat, tapi saya rasa bertiga juga kami, bahwa mari kita selesaikan dulu semua poin-poin yang perlu disepakati, baru kita mendeklarasikan secara bersama. Termasuk poin tentang capres-cawapres, termasuk juga berbagai macam hal. Banyak yang sudah kita sepakati, platform perubahan itu kita sepakati. Dan banyak hal lagi yang secara teknikal, tetapi kita akan mendeklarasikan jika semua poin-poin itu disepakati. Kalau jadi, tapi makin dekat ini. Tim kecil laporan kepada kami, kalau tim kecil ini kalau di Demokrat langsung dipimpin oleh Sekjen. Jadi jelas, kredibel, mewakili organisasi. Dari PKS, Bung Soebel mantan presiden PKS. Di Nasdem ada Kakak Willy ini, Kakak Sugeng langsung melapor kepada Bang Surya. Jadi, Tapi ini belum menjawab pertanyaan kita Bang Karni. Kan begini, kalau yang tanggal 10 Bagal itu kan adalah diumumkannya Anies Baswedan oleh 3 partai politik. oh, kalau Ya itu kan? nggak pernah kami mengatakan begitu. Iya Nggak kan? pernah, jadi bukan batal. Karena memang Ya oke tidak lah. pernah ada. Oke lah batal tidak Tidak batal, ada tapi rencana yang untuk jelas Anies Baswedan diumumkan oleh masing-masing partai politik sebagai calon presidennya, bahwa Anies Baswedan adalah calon presidennya Demokrat dan Oh, Anies nggak mungkin Baswedan begitu. adalah calon Nggak presidennya mungkin begitu. PKS. Belum pernah. Nggak mungkin begitu. Dan Ya. itu tidak mungkin karena belum selesai semua tahapan, semua poin-poin yang perlu disepakati dulu baru kita deklarasi. Loh, Jelas Nasdem itu. sudah selesai Pak. Oh, Mohon belum maaf. bisa. Nasdem Belum sudah selesai. Loh kenapa bisa selesai? Bagi kami Demokrat tidak bisa. Apa Nasdem mau disuruh cabut bahwa dia sudah mengumumkan hasil Bukan dong. munasnya? Karena pikiran Anies Baswedan? Anda bahwa ini disepakati dulu baru kita deklarasi sama-sama, itu sama dong dengan KIB. KIB kan pada dasarnya mereka bikin koalisi dulu, baru kemudian poin-poin lain termasuk capres-cawapres disepakati belakangan. Bagi kami, kalau kami kan begini, biar kita selesaikan dulu semua. Poin-poin itu baru kita deklarasikan sama-sama. Ah, kalau kami pepatahnya, tadi katanya Nasim pepatahnya apa? Lebih ikan cepat, ikan gabus, lebih bagus. Kalau PKS sama tadi, ikan cepat di dalam kardus. Oh, ke dalam kardus. Nah, kalau kami ikan lemuru bersirip 5. Jangan buru-buru, tapi jangan juga terlalu lama. Nah, kan begitu. Jadi Bang Karni, biar kita sepakati. Dan insya Allah ini makin dekat. Dan laporan dari tim kecil ini kepada Majelis Tinggi, kepada di Demokrat kan kami di PKS ada Dewan Syuro, kami Majelis Tinggi. Dan kebetulan saya sekretaris Majelis Tinggi. Jadi laporan dari tim kecil dan ketum kepada Majelis Tinggi semakin dekat. Poin-poin tinggal ada beberapa hal. Memang salah satu yang krusial juga adalah mengenai cawapres. Ya, kan kalau Nasdem kan sudah mendeklarasikan capres, kita hormati itu. Nah, kalau itu menjadi kesepakatan bersama, kalau kita menjadi kesepakatan bersama, kan kita masih ada poin dengan siapa, ya kan? Bagi kami dari Demokrat mengajukan AHY, ketum AHY, dari PKS ada Pak Aher, Kang Aher, kami juga hormati itu. Tentu saja disinilah tim kecil
saling beradu argumentasi. Kenapa? Kami mengajukan poin-poin kenapa AHY yang terbaik. Tentu saja dengan teman-teman di PKS mengatakan Kang AHY lebih baik. Nah, kesempatan itu juga di situ juga ada Mas Aniesnya yang kemudian juga menimbang-nimbang. Dia perlu waktu juga untuk menimbang-nimbang mana yang terbaik bersama-sama. Kalau kita mesti jalan sama-sama. Nah, butuh waktu untuk melihat mana yang bisa menang. Itu kan tadi ada kriteria-kriteria segala macam. Mana yang paling dekat dengan kriteria itu? Ketika semua sudah selesai, tentu saja keputusan dari Mas Anies disampaikan kepada kami bertiga dengan argumen yang jelas sehingga bisa diterima secara bertiga. Kan begitu. Setelah itu barulah kita kemudian mendeklarasikannya sama-sama. Ya itu tadi, jangan buru-buru tapi jangan juga terlalu lama. Kira-kira begitu. Bukan itu yang dituntut oleh Bung Fahri. Yang dituntut Bung Fahri bukan wapres nanti terserah aja deh. Tapi presidennya. Ya enggak bisa. Enggak bisa. Jadi tergantung wapres. Karena prinsip kita, biar kita sepakati dulu semua poin-poinnya. Baru kita deklarasi sama-sama. Kan begitu supaya ada yang cara lain. Ya tadi itu KIB bikin koalisi dulu. Nanti setelah itu dalam koalisi mereka membicarakan semua hal. Sampai sekarang belum selesai juga. Begitu juga di Pak Prabowo dan Caimin sudah sama-sama. Tapi sampai sekarang juga belum bisa menentukan siapa. Karena itu kami mengambil jalan yang berbeda. Jalannya adalah kita selesaikan poin-poin itu dulu. Ya. Itulah gunanya tim kecil. Boleh Dan tanya nih, makin lama makin Pandi, dekat. boleh tanya. Ini kan karena konsep tim kecil itu sudah diumumkan kepada publik. Artinya kan waktu kita datang ke tim kecil itu kan bawa mandat. Apakah di dalam mandat itu posisi calon presiden Anies Baswedan itu sudah fix atau belum? Karena masalahnya gini, setahu saya semua partai politik itu menetapkan calon presidennya melalui Munas. Bahkan kalau di PKS itu kan Majelis Syuro adalah lembaga tertinggi. Gitu. Munas itu hanyalah seremoni sebenarnya gitu. Nah, Majelis Syuro-nya itu setahu saya belum memutuskan siapa calon presiden. Sama juga dengan Demokrat. Jadi waktu datang ini ada Anies Baswedan juga duduk di situ. Apakah sudah dengan kesepakatan bahwa kami ini sebenarnya sudah sepakat Anies Baswedan, tetapi partai masing-masing belum. Bahkan di dalam tradisi Amerika ada yang namanya acceptance speech. Di waktu Nasdem, Anies Baswedan sudah menyatakan acceptance speech. Dia sudah menyatakan menerima pencalonan itu. Seperti dalam jadi tradisi. kalau di Demokrat, tim kecil bertugas mengeksplorasi, melakukan pembicaraan-pembicaraan, termasuk detail-detail, dan melaporkannya kembali kepada Majelis Tinggi. Keputusan Majelis Tinggi adalah keputusan yang final. Itu saja. Kalau di PKS Majelis Syuro, karena itu tim kecil itu akuntabilitasnya kepada Majelis Tinggi. Kan begitu, sederhana saja. Masing-masing partai punya mekanismenya. Itu yang nggak diperjelas gitu kan. Masalahnya timnya ada, tapi yang diomongkan kita nggak tahu. Kan publik juga perlu tahu karena deklarasinya Nasdem Ini itu. baru lucu. Jadi Gini loh, kan Fahri malam ini Bang Karni, ini satu keputusan yang paling penting. Karni Ilyas sebagai Presiden YLC dan Fahri Hamzah sebagai wapresnya. Karena dari tadi banyak kali kuyuknya untuk menjelaskan apa pertanyaan-pertanyaan Bang Karni. Yang paling luar biasa dimintalah kami. Yang ada tim kecil ini saya Bang Karni. Saya ini Tim kecil, saya melihat tim kecil ini. diminta pertanggungjawaban pada publik. Luar biasa nih Bung Fahri ini. Ini kan kalau bahasa kampung saya, hajat sirajab bin mustajab lagi ini. Nggak ada yang lebih hebat dari ini. Jadi Bang Karni bersyukur punya wakil presiden namanya Fahri Hamzah. Kita sahkan malam ini. Ya kita sahkan malam ini. Bentuk tim kecil dulu. Nggak perlu tim kecil nih. Ini namanya kecelakaan sejarah itu. Tapi Bang Karni yang ingin saya tandaskan. Iya, tapi sebelum tandaskan ada pertanyaan saya. Walaupun tadi beliau katakan itu pendapat pribadi dari Mardhani, tapi dikasih indikasi ke publik bahwa ini terlambat gara-gara ada
oligarki yang mau ngasih uang lah kira-kira. Dan kita nggak mau tergoda oleh uang. Bang Karni. Padahal begini, dimanapun di dunia nggak ada itu pemilu yang nggak dibantu oleh pengusaha. Di Amerika pun begitu. Jadi walaupun pengusaha di Amerika bisa bantu dua-dua pihak dan terbuka, artinya mereka umumkan siapa yang bantu dan untuk apa. Biasanya untuk undang-undang, bukan untuk cari proyek, bukan untuk ditunjuk bikin proyek. Silakan. Makasih Bang Karni. Saya newcomer di ELC. Ini kali pertama saya datang di ELC ini. Yang saya lihat dari diskusi kita ini lebih banyak berandai-andai. Ya, kalau dalam perspektif agama berandai-andai ini dilarang. Karena apa? Karena dekat dengan pintu setan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua Bang Karni. Plato pernah menulis tentang ilusi gua Plato. Termasuk apa yang Bang Karni bilang barusan. Ilusi gua Plato ini kan profesor nih kan. Profesor Cipta Lesmana Anda kan. Bang Karni dan lain-lainnya. Termasuk sahabat saya Bung Fahri ini. Ini orang dalam gua terus mendengar bayangan-bayangan saja. Melihat bayangan, terus mendengar dentingan-dentingan suara. Yang dia tangkap bayangan-bayangan saja, termasuk tadi. Kenapa nggak dipertanggungjawabkan pada publik? Nah, ini nggak punya nalar sama sekali. Itu yang pertama. Jadi orang-orang yang sibuk menangkap bayangan, yang melakukan ini siapa? Saya, koordinator tim kecil. Nah, yang kami lakukan sederhana saja. Realitas media dengan realitas politik itu kadang-kadang siang dan malam. Kenapa kami makan di pagi sore kemarin? Sayang Bang Karni nggak datang sih. Gulai jengkolnya enak banget. Itu kenapa? Karena ingin mengatakan realitas di media ini Anies ini benar-benar low cost high exploitation. Kita bicara Anies ini semua kan. Lihat KIB dibicarakan enggak? Hah? Indonesia Bangkit dibicarakan enggak? Kagak Bang Karni. Ini hebatnya Anies. Jadi kalau dalam bahasa kampung Bang Karni, ini marabulai gagah, orang akan baralek gadang. Marabulainya benar-benar dengan dicapreskannya Anies oleh Partai Nasdem. Standarisasi kepemimpinan nasional itu tidak abal-abal, bukan kaleng-kaleng. Orang berpikir kemudian tidak bisa berkonspirasi. Ini kan sibuk aja, nalar kita kan dijebak dengan nalar konspirasi. Nasdem ingin kemudian mematahkan itu. Bro, sis, tuan, puan, kita nggak usah terjebak dalam nalar konspiratif itu. Kita ingin politik ini terbuka dalam proses yang dibilang Bung Fahri tadi. Ada keputusan politik, ada pertanggungjawaban politik. Kalau nggak kan dramaturginya gila. Besok mau didaftarkan ke KPU, malam ini kita dipertontonkan dramaturgi, siapa yang akan berpasangan dengan siapa. Ini tidak memberikan pendidikan politik sama sekali. Dan publik pasti dirugikan dalam hal ini. Jadi Bang Karni satu. Tidak mungkinlah Apo dan Mengapo tahu tiba-tiba kelambu goyang-goyang. Nggak mungkin itu. Nggak mungkin tiga ini duduk. Kalau tidak solidarity makernya itu representasi yang akan kami usung itu namanya Anies Baswedan. Nggak mungkin itu. Kalau kita punya nalar. Ya. Itu yang pertama. Jadi jangan Apo dan Mengapo. Jadi pasti-pasti aja. Yang kedua, memang dari proses ini ada 4 item yang kami bahas secara intensif. Satu platform. Platform ini saya bolak-balik ke Jogja atau ke beberapa daerah, kami menyusun bersama. Melibatkan partisipasi publik. Ini udah sampai pada tingkat kesepakatan menuju kesepakatan. Yang kedua, yang belum kami sepakati adalah timing. Kapan deklarasi bersama atau bagaimana proses deklarasinya. Ini yang ingin kalau Bang Karni mau tahu, ini bukan batal. Kalau batal itu Bang Karni beli tiket dari Jakarta ke Padang, tahu-tahu Bang Karni nggak berangkat. Atau pesawatnya nggak diterbangkan, rusak. Itu batal. Ini bukan. Jadi ini sesat pikir kadang-kadang Bang Karni terlalu banyak ngunyah konspirasi sih. Jadi
ini proposalnya Partai Nasdem. Saat dideklarasikan, Pak Surya bilang kami mengusulkan deklarasi itu 10 November. Atau bahkan sebelumnya ada 28 Oktober. Karena itu momentum-momentum yang tersedia. Satu Hari Sumpah Pemuda, yang kedua Hari Pahlawan. Jadi ini Anies nih memang luar biasa. Yang gak gatal aja digaruk kok. Iya, apa aja ini semua jadi pembicaraan Anies nih. Luar biasa mang budak si kok ini mang. Jadi saking hebatnya ini Bang Karni, itu dibilang tadi ini batal. Aduh mamai, ini jadian aja untuk bersepakat kapan saja belum. Nah, di sanalah kemudian PKS mengatakan kami punya mekanisme sidang suro, sidang majelis suro. Yang kedua Demokrat mengatakan oke, nanti ada majelis tinggi yang akan memutuskan itu. Kita hormati. Jadi itu namanya kalau ibaratnya proposal call dari Partai Nasdem. Belum disepakati. Yang ketiga adalah masalah cawapres. Nah cawapres kita bersepakat untuk menetapkan kriteria dan mekanismenya. Kriterianya ada 3 itu. 1, memiliki koktel efek yang dibilang oleh Pangi tadi. Ini kan rejimnya rejim tukang survei walaupun Prof tidak percaya kan. Iya rejim tukang survei ini Pak. Elektabilitas, popularitas kita nggak bisa keluar dari jebakan Batman itu. Nah yang kedua adalah bagaimana suka nggak suka, senang nggak senang, kita butuh memenuhi presidensial threshold 20%. Maka kemudian siapa yang akan menjadi calon wakil presiden, dia harus memiliki kontribusi untuk pensolidan partai pengusung. Dan yang ketiga adalah kapasitas pemerintahan. Nah mekanismenya seperti apa? Masing-masing partai, PKS dan Demokrat boleh mengusulkan wakil. Nasdem memang sudah menyerahkan pada Anies Baswedan untuk memutuskan itu. Kenapa asumsinya seperti itu di saat deklarasi tanggal 3 Oktober itu? Ya biarkan kita kemudian tidak menjebak Anies dalam problem yang lebih complicated. Terserah dia aja, ini kan bukan kawin paksa. Bang Karni lihat deh tetangga sebelah. Ada koalisi yang dipaksa gitu. Hah? Ada kawin paksa gak itu? Kawin paksa ini kayak Siti Nurbaya dan Datuk Maringgi. Semoga Bang Karni gak jadi Datuk Maringgi kan gitu. Nah ini luar biasa nih koalisi kawin paksa. Yang kedua ada koalisi perjodohan. Salah ada. Kalau ada, salah? kalau ada orang Padang salah. Tidak pernah Siti Nurbaya itu dipaksa orang tuanya. Ini saya dengar nih, biar Datuk cerita nih sedikit kan. Siti Nurbaya itu justru dengan sukarela. Bapaknya malah larang. Ketika Datuk Maringgi kepingin kawin terus dengan dia dan telah ngutangin bapaknya, daripada bapaknya dipenjarakan oleh Datuk Maringgi, biar saya kawin sama dia. Kalau Jadi ada, ini rela nggak rela gitu. kalau kan? ada orang Padang salah. Jadi ini lebih bagus. Kita Itu bicara namanya ini. kawin bersyarat itu. Bukan. Ini lebih bagus karena ini fakta bos, bukan konspirasi, bukan kasak kusuk belakang-belakang. Jadi kenapa saya minta Bang Karni cerita seperti ini, biar kemudian kita berangkat dari fakta-fakta yang ada, tidak sibuk dengan menangkap bayangan-bayangan. Jadi Bang Karni, ini bayangan semua nih yang dibilang tadi sama Prof. Satu ini. Jadi ini apa ya, benar-benar tidak punya nalar ya untuk menjelaskan bagaimana koalisi ini dibangun. Apalagi dibilang tadi, wah ini bisa-bisa Nasdem cabut nih. Allahu Akbar. Ini logikanya dari mana? Ini kan tangan mencincang bahu memikul. Sudah mendeklarasikan Anies, ya tugas Nasdem kata Pak Surya sekali layar terkembang suruh kami berpantang. Nah di sanalah kemudian memberikan komunikasi dengan partai-partai. Ya hari ini kami pacaran, ini luar biasa. Ini datang dengan kesadaran bersama. Jadi Nasdem, PKS, Demokrat datang dengan kesadaran bersama. Ini bukan dijodohkan, apalagi rela tidak rela. Tadi kan itu lagu dangdut aja cukup tuh. Rela tidak rela itu. Jadi ini datang dengan kesadaran bersama. Siapa simbolnya? Pastilah Anies Baswedan. Gitu Bang Karni. Ya, yang kita bikin tema malam. Bahwa deklarasi tanggal 10 itu jelas batal. Saya beli tiket, mau berangkat tanggal 10 pakai Garuda. Sampai di bandara, kata Garuda, enggak kita cancel. Ya batal tanggal 10. Masih aja Bang Karni. Batal itu Bang Karni kalau sudah ada kesepakatan bersama. Belum.
Demokrat tadi Belum Mas Andi, selesai. belum mensepakati Tapi PKS makin belum. dekat. Nah, jadi belum ada ibaratnya ini akadnya bersama penghulu belum. Ingat tuh. Jadi ini baru kode-kode keras saja nih. Ini menurut lebih bagus bulan Syawal ya, itu kan bulan kawin tuh biasa tuh gitu ya. Yang lain belum nih. Zulhijjah aja nih kita berpikir nih gitu ya kan. Jadi logika berpikir ini hilalnya belum kelihatan nih Bang Karni. Ini kapan kita mau kawin nih gitu. Jadi ini masih bicara hari baik bulan baik lah. Jadi sabar aja. Pasti Bang Karni akan dapat marabula yang terbaik. Namanya Anies Baswedan itu. Minimal bukan itu. Minimal agak lebih konkret daripada tanggal 10 lewat tanpa kabar berita. Kalau ini kan lebih konkret. Bahwa memang udah sepakat, cuma belum diumumkan. Begitu Wakil Presiden. Iya. Cocok Wakil Presiden. Iya sih. Ini kan memang sebenarnya upaya Bang Karni, karena kita ada presidential threshold yang 20% itu. Karena itu ada pilihan kita ikut last minute seperti tradisi-tradisi lama, atau kita mau berupaya untuk lebih awal untuk menyatukan diri, melengkapi 20% sambil kemudian juga mencari kesamaan pandangan dan segala macam. Setelah kita berdiskusi beberapa lama, pandangan kita sama. Lalu kemudian beberapa hal kita juga kita sama dan makin dekat. Tinggal beberapa poin-poin terakhir perlu diselesaikan untuk bisa kita, siapa tahu bisa segera untuk dilakukan deklarasi. Nah, kami tinggal menunggu terus saja laporan dari tim kecil. Makin dekat. Kakak Willy betul katanya dia punya sambal balado dan jengkol mantap kali. Baik, pemirsa, politisi itu memang harus bisa menjelaskan apa yang akan terjadi hari ini, besok, bulan depan ataupun tahun depan. Tapi juga harus bisa menjelaskan kenapa semuanya itu tidak pernah terjadi. Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris. Pemirsa, sampai kita di akhir acara. Jadi nggak akan terjadi ya. Kasih tak sampai. Kalau lihat uraian tadi, uraian Malik Undang tadi, bahwa kasih itu pasti sampai katanya. Karena marapulainya gagah. Padahal sebelum itu naik, apa katanya di Jawa sebelum naik apa itu? Enggak, janur kuning. Itu bisa berubah. Bahaya. Sekarang giliran Wakil Ketua Umum Partai Gelora, partai baru katanya tadi Saudi Arabia menang, pemain baru bisa kalahin Argentina, mau pakai Messi juga kalah. Fahri Hamzah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Banyak terima kasih juga kepada Bung Willy yang sudah melantik saya malam ini jadi wakil presiden ILC. Memang udah lama Bang Karni nggak punya wakil presiden. Udah lama, udah lama. Jadi wajar juga, meskipun tanpa tim kecil kita dilantik ya. Yang kedua ya saya memang mengapresiasi kehadiran dari teman-teman di koalisi yang memang tidak ada aturannya tapi mencoba berkumpul dengan niat baik katanya supaya itu menghindari tadi last minute transaction itu. Meskipun saya terus terang dalam hitung-hitungan yang saya coba kalkulasikan, ini seperti orang main catur kan, atau main kartu lah gitu. Jadinya ya karena nggak ada aturannya tadi, maka kartu-kartu tidak mungkin dikeluarkan di awal. Gitu. Akan ada kartu yang disimpan dan akan dikeluarkan belakangan gitu. Banyak kartu lah ya. Terutama kartu wakil ya kan atau kartu komposisi dari koalisi dan sebagainya dan sebagainya. Sebab kalau kayak dengan cara seperti ini dengan threshold 20% itu berarti kan kira-kira ada 4 koalisi gitu. Koalisi Perubahan, koalisi IB Indonesia Bersatu, kemudian koalisi Kebangkitan Indonesia Raya katanya sama PDIP gitu, belum ada koalisinya. Nah niat baiknya kita tangkap ya, saya mengapresiasi niat baiknya, tapi bahwa kita memang tidak meregulit, tidak mengatur yang kita maksud itu, justru itulah masalahnya gitu. Yang menyebabkan kita tidak bisa menghindar dari dugaan-dugaan orang gitu. Bahwa karena nggak ada aturannya maka semua orang boleh menebak sebenarnya apa yang terjadi gitu. Termasuk bahwa sudah ada banyak sekali problem di dalam koalisi dan di luarnya begitu, ya itu juga nggak bisa dihindari fakta bahwa Bang Zulfan kena semprit ya kan, atau saya nggak tahu mungkin sudah mundur juga tadi yang disebut oleh Prof. Cipta juga demikian ya kan. Di sosial media ada beberapa nama-nama pesohor juga yang secara eksplisit juga menyatakan mengundurkan diri dan seterusnya lah ya. Ini sebenarnya bagian dari ketidaksempurnaan sistem yang menyebabkan partai politik juga punya masalah gitu. Termasuk masalah partai politik itu adalah ya kalau Bung Willy sekarang menjadi tentu karena partainya sudah secara resmi melalui tahapan yang saya kira relatif valid begitu ya, sudah mengumumkan Anies Baswedan gitu. Saya sendiri pernah mengusulkan harusnya Anies Baswedan itu dianggap sebagai resmi kadernya Nasdem. Karena dia dulu pernah mendeklarasikan Ormas Nasdem. Jadi sebenarnya Ormas adalah anggota dari partai politik itu valid gitu. Dan itu sebenarnya bagian dari cara kita mematangkan proses reformasi partai politik dan demokrasi kita, bahwa kader yang dimajukan itu adalah kader partai politik gitu. Sebab ini juga menurut saya harus diselesaikan, harus diperbaiki gitu. Karena saya mengatakan kan dengan sistem seperti sekarang ini, ya tadi yang saya tanya kenapa saya tergelitik itu nanya kepada PKS dan Demokrat, tiba-tiba setelah Anies Baswedan dideklarasikan gitu, tiba-tiba kedua partai ini mengatakan kami mengajukan ini sebagai wakil, mengajukan AHY sebagai wakil, mengajukan Aher sebagai wakil. Sebenarnya kalau bicara kedaulatan partai politik, kedaulatan anggota, ya ini nggak boleh dikatakan oleh partai politik karena ada prosesnya. Gitu. Seharusnya mereka nggak bisa dong, kalau teori saya sih memang ini kehendak saya atau keinginan kita nanti di masa yang akan datang,
setiap partai politik itu mencalonkan ketua umumnya atau kader yang dipilih di dalam partai tersebut untuk mewakili partai tersebut, ya kan, mengajukan gagasan-gagasan, manifesto dan ide-ide partai politik tersebut, ideologinya, program kerjanya, dan dia sekaligus representasi sah dan calon presiden yang akan diajukan di dalam pemilu. Itu memudahkan rakyat untuk mendeteksi atau membaca perbedaan antara partai yang satu dengan partai yang lain. Yang sekarang ini tidak ada. Itulah yang tidak ideal ini, yang sekarang ini terpaksa dialami oleh partai politik. Bahkan juga partai politik menghadapi problem kepercayaan diri terus-menerus dari fakta bahwa memang partai politik tidak punya kader. Tragedi itu dalam demokrasi apabila partai politik itu tidak punya keberanian untuk mengajukan calonnya. Karena maksud kita ini berpindah dari sistem otoriter yang hanya dikelola oleh segelintir orang melalui jalur yang tertutup kepada mekanisme yang terbuka dengan partai politik dalam demokrasi, karena kita ingin partai politik menjadi pusat kaderisasi dari calon pemimpin bangsa. Kalau dia adalah ketua umum ya atau wakil ketua umum ya seperti dalam kasus PDIP mengajukan Puan gitu ya. Ya harusnya itu memang dia orang partai, dia yang keliling untuk orang partai. Tapi ini kan yang hilang. Dan begitu ya dengan segala maaf saya mengatakan ada figur populer seperti Anies itu masuk ke nomor 1, istilah membajak proses ini begitu ya. Meskipun ada yang lain juga yang dibajak yaitu masa marah yang oposisi kepada pemerintah begitu. Tiba-tiba yang lain mengatakan partai-partai ini dengan tanpa reserve begitu. Saya mengajukan ini jadi wakil gitu. Ini anomali sebenarnya gitu. Belum lagi yang saya kritik juga ya. Coba lihat itu calon-calon orang-orang yang masuk ke dalam survei itu. Itu rata-rata semua itu orang yang kerja di eksekutif, terutama gubernur dan wali kota, terutama gubernur lah, karena dianggap jenjangnya demikian. Gitu. Padahal sebenarnya ini, dan lagi-lagi para pembesar partai politik dan terutama mereka yang menjabat di legislatif, itu tidak mendapatkan popularitas dan elektabilitas. Karena publik kita memang bias terhadap eksekutif. Yang dianggap kerja dalam tradisi kita itu adalah eksekutif. Ini yang menjelaskan kenapa Anies Baswedan yang surveinya tinggi, Ganjar Pranowo surveinya tinggi, Ridwan Kamil surveinya tinggi, Khofifah surveinya tinggi. Itu karena publik sudah bias kepada eksekutif. Pertanyaannya apakah partai politik menyadari itu sehingga hak Muhaimin hilang, hak Erlangga Hartarto hilang, hak Zulkifli Hasan hilang, hak AHY hilang. Kader-kader PKS itu tidak ada yang seperti pantas untuk menjadi pemimpin, menjadi orang nomor 1. Padahal mereka sudah masuk ke dalam kaderisasi yang luar biasa. Hilang mereka. Kan ini juga anomali yang harus kita perbaiki. Nah sehingga sebenarnya kalau di dalam tradisi berdemokrasi yang baik itu adalah nomination before electability. Bukan electability before nomination. Sehingga kita ini adalah bekerja oleh 2 problem gitu. Yang pertama adalah ya karena kita mengatur regulasi yang tidak benar gitu ya, presidensial threshold itu yang tidak ada di seluruh dunia itu. Dan yang kedua, jebakan popularitas. Kalau di negara demokrasi orang harus melalui caucus, orang harus melalui primary. Sehingga betul-betul yang menjadi pemimpin pada akhirnya adalah registered anggota dari partai politik. Donald Trump boleh kita lihat liberal gaya hidupnya, tapi dia adalah registered Republican. Sehingga waktu dia dipilih di dalam konvensi, memang dia adalah orang partai. Jadi warna dari partai Republik, warna daripada partai Demokrat, itu nampak pada perdebatan calon pemimpin. Seperti warna Macron orang tengah sama orang kanan seperti Marine Le Pen itu kelihatan dia di dalam perdebatan. Ini ideologi negara, ini program negara kalau saya mimpin. Ini program negara kalau saya mimpin. Ini kan tidak ada di kita ini.
Jadi menurut saya bisakah kita pakai 11 bulan ini yang tidak ada dalam aturan ini untuk merekonstruksi kembali hal-hal yang ideal gitu. Sebab yang dikatakan oleh Bung Willy tadi itu, ya kita jadi kayak begitu alegori of the cave itu. Ya kan seperti orang dalam gua itu gitu. Sebenarnya kita nggak tahu karena ini variabelnya terlalu banyak. Seharusnya kita kompres karena itulah kepentingan kita hari-hari. Dalam demokrasi ini kita nggak boleh keluar dari membicarakan 3 hal terus-menerus. Yang permanen adalah dan yang sulit berubah adalah nilai-nilai ideal kita yang sudah ditafsirkan dalam naskah-naskah penting negara. Proklamasi, undang-undang dasar, ya kan Pancasila dan sebagainya. Itu menjadi percakapan kita. Sehingga kehebatan bangsa kita sebagai negara yang punya fondasi hari demi hari itu mendapat pujian orang. Dan menjadi dipahami oleh elit. Baru kita bicara cara kerja negara. Bagaimana sistem ketatanegaraan kita perbaiki. Presidensialisme yang harus kita perbaiki. Sebab ada kekacauan, ada kesalahan. Kalau kita mendengar kritik-kritik para ahli tata negara tentang sistem kita, itu kacau sekali. Presidensialisme, rasa parlementarisme, Kongres tidak menjadi kongresionalisme, DPR kita lumpuh karena diakuisisi oleh eksekutif melalui para menteri dan ketua-ketua umum yang ditarik masuk kabinet. Barulah yang terakhir kita bicara calon presidennya siapa, pemimpinnya siapa, calon legislatifnya siapa, yang akan memperbaiki keadaan ini siapa. Itu sekuensnya gitu. Nah 11 bulan ini mohon maaf ya, paling tidak saya mengatakan kita nggak masuk ke dalam perdebatan itu. Dan yang kedua adalah yang saya juga persoalkan gitu ya, karena kita kemudian lompat kepada orang yang lagi-lagi motifnya adalah memang elektabilitas karena ada orang yang ada masa marah yang mendukung salah satu kandidat atau 2 kandidat. Yang saya katakan masa marah Islam yang beroposisi kepada pemerintah yang memilih Anies Baswedan dan masa marah kiri ya kan atau nasionalis yang berada di belakangnya Ganjar Pranowo yang juga cemas dengan berkembangnya masa Anies Baswedan. Dan ini kembali kepada perkelahian yang tidak jelas dalam sekian tahun ini ya antara cebong kampret dan sebagainya itu. Yang seharusnya kita perbaiki supaya politik kita jangan berbasis kepada perasaan. Karena kalau semakin berbasis perasaan politik kita mengarah kepada politik identitas, kepada sara, maka yang kita pelihara ini adalah api dalam sekam. Yang suatu hari bisa meledak dan kita semua jadi korban. Nah ini menurut saya metodenya perlu diperbaiki gitu loh. Karena kalau tidak ya sekali lagi ada kecemasan saya bahwa tumpukan kemarahan ini bisa mendatangkan korban. Misalnya nih, satu yang terakhir saya katakan. Karena ini nggak ada dalam skedul, KPU nggak terlibat. Bawaslu tidak terlibat. Ada pengumpulan massa ratusan ribu. Petugas pemilu tidak terlibat. Siapa yang menjamin keamanan Anies Baswedan? Kalau sudah masuk dalam jadwal, maka KPU dan aparatur negara harus memobilisasi kekuatan negara untuk memproteksi calon presiden. Dalam tradisi di Amerika Serikat, salah satu yang pernah dihitung kenapa nomination itu menjadi sangat penting waktunya karena adalah perlindungan kepada calon. Nggak boleh kita biarkan seperti ini. Ini kan karena belum terjadi. Padahal harusnya orang-orang ini, orang-orang terbaik bangsa kita ini harus dijaga juga. Dan sekarang dijaga secara partikelir. Padahal ini harusnya menjadi tugas negara. Nah, jadi karena itu menurut saya, ya coba kita mulailah ya diskusinya itu agak rasional. Saya pernah mengajak teman-teman ini mungkin pastilah merasa juga bahwa yang saya katakan ini nggak salah gitu loh. Kalau yang saya katakan ini nggak salah, tolong tarik dulu itu. Benar semua nih Bang Karni. Nggak ada salah, ini daging semua nih. Cuma harus ada yang disegerakan Bang Karni. 2. Bang Karni harus segera melantik beliau jadi wapres. Kalau enggak, curhatan, kegelisahan
beliau nggak ada kanalisasi. Kalau nggak saya melantik beliau nih sebagai one team pressnya Anies nanti. Jadi saya usulkan nanti ke tim kecil apa yang beliau katakan ini, kita nanti jadikan Fahri Hamzah jadi one team press. Kenapa? Fahri Hamzah ini kan benchmarking aktivis yang berjuang. Tapi ini tadi antara petugas partai, karena waketum kan, sama pengamat, itu beda-beda tipis. Campur aduk. Makanya harus dikanalisasi. Bang Karni segera lantik jadi wapres. Padahal Jadi nggak ada salahnya apa yang dikatakan Bung Fahri ini. Itu adalah angan-angan kita semua. Ya, termasuk adalah threshold 20% itu mestinya nggak ada. Mestinya 0%. Kalau itu terjadi, maka masing-masing partai bisa mencalonkan calon presiden sendiri. Ketua umumnya sendiri. Tapi kan begini jadi Bang, calon ini presiden. anehnya kan. Tapi kan kenyataan realitas politiknya ada itu 20% itu. Ya. Dan sudah berkali-kali di gugat di Regulasi itu Mahkamah kan Konstitusi. dibuat oleh partai politik. Enggak juga. Caimin pengen jadi presiden, tapi terbentur 20%. Prabowo ketua umum partai, Caimin ketua umum partai. Makanya- Pengen juga hilang tuh 20%. Semua yang lain juga demikian. Tapi aturannya nggak mau dirubah. Kan pertanyaan orang kemudian lo terus katanya kenapa nggak mau dirubah? Sudah berusaha diubah, tapi kepentok terus di Mahkamah Konstitusi. Karena itu kami Dari DPR lebih dong. awal mencoba untuk bertemu dengan teman-teman mencukupkan 20% dan kemudian kita sudah ketemu dengan semua partai-partai semuanya kok. Iya. Nah, tinggal ternyata bertiga kami ini chemistry-nya cocok ini. Chemistry-nya Jadi cocok, setelah kita bicara-bicara makin cocok lagi. Kemudian nanti insya Allah kita akan deklarasi sama-sama. Ya Bang Karni. Saya tutup Bang ya. Coba kita bicara ini sebagai schedule bernegara. Karena ini sekarang mungkin, ini krisis di depan mata. Capres-capres ini harusnya udah mulai bicara tentang bagaimana kita menghadapi krisis. Bagaimana kita menghadapi isu lingkungan, bagaimana kita menghadapi problem reformasi di dunia hukum kita. Itu ada polisi jadi bandar narkoba, ada polisi bunuh segala macam orang dan sebagainya. Ini kan semua harus mulai diadres. Dari awal harusnya perdebatan difasilitasi. Bayangan saya, mulai kita bikin perdebatan di Papua, perdebatan di Aceh, isu Aceh dibahas, isu Papua dibahas, isu sumber daya alam dibahas, dan lain-lainnya gitu. Sehingga betul-betul proses demokrasi itu kan ada dua, nomination dan election. Nomination by the people, election by the people. Sekarang ini nominasi tidak mengajak rakyat. Itu masalahnya gitu, sehingga ya kita bisa curiga bahwa in the end bukan ide-ide besar yang kita bahas. Tapi karena ini dilakukan oleh segelintir orang, jangan-jangan idenya lain lagi gitu. Itu Bang. Tapi itu hal yang harus diluruskan yang dibilang Fahri. Bukan by people. Gini, apa tugasnya IPANG tadi? Mensurvei itu adalah representasi dari kehendak rakyat. Selama ini dia dijebak, dikunci oleh hanya elit partai. Apa yang menerabas ketersumbatan itu adalah salah satu mekanisme survei. Siapa yang tiga besar yang hadir hari ini adalah Anies, Ganjar, atau Prabowo. Itu adalah representasi dari kehendak rakyat. Ini hanya berbicara tools atau metodologi. Tapi apapun yang dibilang oleh Bung Fahri tadi karena mengutip Aceh dan Papua, pencalonan Anies ini adalah suatu hal, Bang Karni. Saya waktu masih demo sama Fahri ini ada pepatah yang mengatakan mendidik rakyat dengan pergerakan, mendidik penguasa dengan perlawanan. Inilah ekspresinya untuk kemudian pencalonan Anies ini adalah menggugurkan konspirasi-konspirasi yang terjadi. Dan ini menjadi pembelajaran yang sangat berharga bagi kita semua bahwasanya kong kali kong konspirasi itu tidak berguna atas dasar kehendak rakyat. Nah itu yang paling penting Bang. Jadi kita akan ke Aceh dan ke Papua dan Bung Fahri ingat Anies akan dapat nama Papua itu Yohanes. Iya. Kalau di Padang ya aneh kan. Nah, tapi di Papua Yohanes. Jadi dong kasih nama Yohanes. Jadi kalau soal ide tentang nominasi oleh rakyat, saya setuju juga. Cuma mekanismenya hanya bisa dilakukan dengan primary election. Ala di Amerika. Primary election itu dilakukan oleh negara langsung kepada rakyat pemilih. Jadi rakyat pemilih yang memilih masing-masing calon dari masing-masing partainya. Hanya itu yang bisa dilakukan kalau mau dilakukan secara langsung oleh rakyat. Kalau tidak, maka semuanya pada dasarnya adalah kedaulatan partai. Kasarnya sistem yang membuat terjadinya seperti ini.
Betul. Bukan. Dan untuk Bang mengubahnya Karni. dalam 11 bulan kan nggak mungkin. Ya Bang Karni, Nah, apa ini. yang disampaikan tadi Bang Fahri itu menarik sebetulnya dari perspektif Partai ID. Partai ID kita di Indonesia, hasil survei temuan saya adalah 13,2% yang mereka mengidentifikasi dirinya secara psikologi dan ideologis. Hanya 13% yang merasa dekat dengan partai politik tertentu. Itu artinya apa? Yang menjadi magnet elektoral kita di dalam pertarungan kontestasi ini adalah soal figur, kandidasi, tokoh. Nah kalau kemudian Bang Fahri bilang, kok ada ketua umum partai yang gak layak jual? Pertanyaannya adalah, kenapa gak layak jual? Kenapa eksekutif saja yang layak jual? Nah itulah sebenarnya di challenge di situ. Kenapa mereka gak laku gitu? Nah ini yang menjadi pertanyaan, apakah memang mereka gak populis? Atau racikan elektoral tingkat dikenal, disukai dan dipilihnya ada mislink, tidak splitnya tinggi? Atau memang sebenarnya mereka tidak melakukan apa-apa gitu? Jadi kita nggak bisa menyalahkan kemudian kenapa kemudian legislatif nggak ada yang laku gitu. Kenapa hanya eksekutif saja yang banyak dilihat oleh publik. Tapi memang 3 nama itu muncul, itu yang pertama. Jadi partai ID kita sangat tapi sebenarnya udah mulai bertambah ya dari 9% ke 13. Termasuk Bang Fahri misalnya yang masuk ke Gelora itu kan dibuatkan kartunya. Artinya ya mereka merasa dekat dong dengan partai tertentu. Apakah itu mereka sebagai kader, simpatisan atau sebagai pendukung biasa. Tetapi mereka sudah mengidentifikasi dirinya partai politik. Ini PR kita sebenarnya Bang Karni. Kenapa partai ID kita rendah? Inilah yang kemudian kenapa pertarungan ini hanya soal kandidat, soal figur dan tokoh gitu. Yang kedua adalah yang menarik sebetulnya adalah ketika ditanya di pertanyaan apa yang tertanam di benak mereka tentang Anies misalnya. Itu dianggap gubernur berprestasi. Kita tanya lagi apa yang tertanam di benak mereka dengan Ganjar. Pemimpin yang perhatian dan dekat dengan rakyat. Kita tanya lagi apa yang tertanam di benak mereka tentang Prabowo. Apa alasan mereka memilih Prabowo? Dianggap adalah pemimpin yang tegas. Itu ada datanya. Data itu ada. Nah itu yang kemudian kalau kita lihat apa yang menjadi kehendak masyarakat, itu menjadi challenge-nya bagi anggota legislatif. Kenapa mereka nggak menjadi pemimpin yang dekat dengan rakyat, pemimpin yang punya kinerja prestasi, itu yang menjadi penting. Nah yang terakhir adalah, kalau kita baca misalnya kutel efek ini, itu juga menjadi penting bagi partai politik. Karena kalau pemilihnya Anies tadi banyak splitnya ke partai yang. Kemudian kutel efek yang paling besar itu memang ke PKS, ada 18,2%. Itu pun PKS belum mengatakan mendeklarasikan dukungan ke Anies. Kalau udah deklarasi lagi, mungkin Bisa naik kotel lagi efeknya dia. bisa naik. Dugaan saya naiknya kotel efek PKS dari 9,6 bisa 12,3%. Masih ragu-ragu. Ya. Nah, ini sudah mantap pilih. Ada strong votersnya. Ya. Tapi kemudian kalau Golkar mengusung Ganjar karena hanya kotel efeknya hanya 5,3, dampaknya mereka milih Ganjar, milih Golkar hanya 5,3, maka sebetulnya yang paling diuntungkan hanya PDIP. Jadi tidak ada dampaknya bagi Golkar. Itu menjadi pertimbangan bagi Golkar. Apa untungnya Golkar mengusung Ganjar misalnya begitu. Itu dari soal data by row by column kita split dengan strike ticket votingnya. Jadi artinya apa? Partai harus membaca selera yang dibilang oleh Bang Willy tadi. Apa selera publik? Karena kalau nanti grassroots-nya berbeda dengan suara keputusan elit, itu ada tantangannya bahaya. Baik. Tadi kesimpulannya Pak Karni, kesimpulan tema kita malam ini, cepat ada yang diraih, lambat ada yang ditunggu. Baik. Pemirsa, nampaknya memang kita harus menunggu lama. Jadi, kalau yang udah sepakat aja belum mau mengatakan apa isi hatinya, apalagi yang belum sepakat. Pemirsa, memang untuk orang yang menunggu itu akan datang berbagai hal. Tapi yang datang itu adalah sisa-sisa semangat juang dari orang yang berjuang. Abraham Lincoln. Kita ketemu ALC yang akan datang.